Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan proses penelitian, yaitu berkaitan dengan masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan masalah. Masalah itu terbagi beberapa. Yang pertama itu sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Mengembangkan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Adanya kegaduan dan kompetisi. Pada bagian sumber masalah ini terdapat poin A, yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Artinya, di dunia ini yang tepat hanyalah perubahan, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pemimpin pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Orang biasanya menulis menggunakan mesin ketik manual harus ganti dengan komputer, maka akan muncul juga masalah. Kemudian poin B menjelaskan tentang terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Artinya, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan rencana tersebut, maka tentu ada masalah. Mungkin masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyatanya tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun, ternyata tidak, sehingga timbul juga masalah. Nah, pada poin C yaitu adanya pengaduan. Artinya, dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi tersebut. Pada bagian D yaitu adanya kompetisi. Artinya, adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, dan handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, Gmail, dan lain sebagainya. Pada bagian C yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah beberapa dengan masalah. Kalau masalah ini merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. 1. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi, yaitu secara bahasa level of explanation. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif maupun komparatif dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif yaitu adalah suatu rumusan masalah yang
yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih. Kemudian, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel penelitian. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara suatu orang dengan orang yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat, badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-atribut dari setiap orang. Dinamika variabel karena ada variasinya. Misalnya, berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga motivasi bersepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang tertentu bervariasi. Menurut Karlinger pada tahun 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan di sini bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diartikan kesimpulannya. Macam-macam variabel, yang pertama itu ada variabel independen. Artinya, variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, sering disebut sebagai variabel bebas. Yaitu variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Kemudian yang kedua itu variabel dependen. Artinya sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Kemudian yang keempat itu ada variabel intervening. Dalam hal ini Tuchman menyatakan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kelima, variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan paradigma penelitian.
Paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Paradigma sederhana. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Kemudian yang kedua itu paradigma sederhana berurutan. Dalam paradigma ini terdapat lebih dari dua variabel, tetapi hubungannya masih sederhana. Yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel dan independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu independen. Yang keempat, paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat tiga variabel independen dan satu dependen. Rumusan masalah deskriptif ada 4 dan rumusan masalah asosiatif atau hubungan untuk yang sederhana ada 6 dan yang ganda minimal 1. Yang kelima, ada paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Yang keenam, paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan dua variabel dependen. Kemudian terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Yang ketujuh, paradigma jalur. Paradigma penelitian dinamakan paradigma jalur karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara X3 atau motivasi bervariasi dengan adanya variabel antara lain akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara itu atau bisa langsung ke sasaran terakhir. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan menemukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Namun seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Dengan demikian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Mungkin hanya itulah presentasi materi dari saya. Saya tutup dengan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.